Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini Allah berikan kepada kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat bisa mempelajari agamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi bekal untuk hidup kita dan bekal bagi kita semua untuk menggapai kebahagiaan ketika kita menjalani hidup di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa tegar di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh seorang ulama yang terkenal yang kita kenal bersama, ya, yakni Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada hadis yang ke-34, yang mana waktu itu terputus pembahasan kita. Kita akan kembali lanjutkan terkait masalah bab judul yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala, Izalatul munkari faridatun islamiyatun muhkamatun. Menghilangkan kemungkaran faridah merupakan kewajiban dalam Islam yang tetap, ya, berdasarkan dalil yang kokoh, yang kuat. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat, melihat munkaron, kemungkaran. Nah, di sini perintah Rasulullah SAW, maka hendaknya dia falyughayyirhu, di sini fi'il amr, ya, fi'il amr dengan lamul amr, fi'il amr majzum dengan lamul amr, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya, atau mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini perintah yang pertama dari Rasulullah SAW. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk merubah dengan tangannya. Seperti penguasa terhadap orang-orang yang dipimpinnya, para penguasa di lembaga yang mereka pimpin, misalnya di perusahaan atau lembaga pendidikan, misalnya orang tua, misalnya bapak terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, atau ibu terhadap anak-anaknya, ya, kakak terhadap adik-adiknya, kakak terhadap adik-adiknya, dan seterusnya, ya. Ini bagi mereka yang memiliki kemampuan, kekuasaan dengan tangannya secara langsung, ya, dicegah secara langsung. Pernah terjadi di zaman kekhalifahan Al-Marwan bin Al-Hakam, ya, beliau melakukan sholat Id itu dengan mendahulukan khutbah. Baru setelah selesai khutbah, beliau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha-nya. Kemudian hal tersebut diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu beliau melarang secara langsung, menarik
baju dari khalifah. Namun sang khalifah tetap melanjutkan, ya, melanjutkan apa yang dia inginkan, yakni sholat secara langsung. Khutbah dulu, ya, baru sholat. Selesai khutbah, baru ditegur oleh sahabat yang lain, ya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Namun Khalifah Al-Marwan bin Al-Hakam ini tetap kekeh ingin melaksanakan khutbah dahulu, kemudian baru sholat, gitu ya. Nah, selesai dari khutbah, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri pun, beliau akhirnya menyampaikan bahwasanya hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia sudah berusaha mengingatkan dengan cara yang baik, dengan kemampuan tangannya, namun tidak digubris juga. Lalu beliau menyampaikan wejangan dengan lisannya bahwa Nabi SAW melakukannya adalah sholat id itu, sholat dulu baru khutbah. Namun ketika khalifah tetap kekeh dengan keyakinannya bahwa sholat id itu seperti sholat Jumat, maka mereka tidak bisa memaksa, hanya bisa mengingkari dengan hati mereka. Ya, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana sikap memberikan nasihat kepada para pemimpin. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan tangan atau dengan kekuasaan yang dimiliki, ya, maka mungkin dia kondisinya lemah di kedudukannya, maka pengingkarannya beralih kepada dengan cara lisan, memberikan nasihat, memberikan wejangan dengan cara yang baik, ya, nasihat yang tulus, bukan nasihat yang ingin mencemooh atau ingin menjatuhkan kehormatan orang yang dinasehati, gitu ya. Maka lakukan dengan lisannya, dengan kemampuan yang dia miliki dari ilmu yang dia punya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau dengan cara kekuasaan tidak bisa, kekuatan tidak bisa, lisan pun tidak mempan, gitu ya, maka beralih kepada pengingkaran yang paling lemah, yakni dengan pengingkaran dalam hati, bahwa yang dilihatnya itu adalah sebuah kemungkaran yang dia berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mengingkari dengan tangannya. Dia sudah berusaha dengan tangan namun tidak bisa karena tidak punya kekuatan. Dengan lisan pun dia tidak mempunyai kekuatan atau tidak didengar. Kalau sudah dia sampaikan tidak didengar nasihatnya. Atau dia tidak bisa memberikan nasihat secara langsung. Kalau dia menyampaikan nasihat secara langsung dengan lisannya, berakibat buruk pada keamanan dirinya, pada keselamatan jiwanya. Maka hal ketika itu dengan hatinya dia ingkari bahwa yang dia lihat tersebut, yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebuah kemungkaran. Wa dzalika adhaful iman. Pengingkaran dengan hati, kata Rasulullah SAW, itu merupakan selemah-lemahnya iman. Kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah selemah-lemahnya perbuatan pengingkaran. Karena di antara makna iman adalah amal perbuatan. Baik. Kita akan bahas sedikit dari yang kemarin terputus. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada banyak sekali keutamaan mengingkari kemungkaran. Dalam banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW bahwa mengingkari atau al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar mengajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, ya, dan mengingkari kemungkaran itu banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar adalah yang pertama bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar itu merupakan wazifah, profesinya para nabi dan rasul. Ini keutamaan yang pertama, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar itu merupakan profesi para nabi dan rasul. Ini yang pertama. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, ada seorang rasul. Bisa jadi di negeri kita
bagi bangsa Indonesia dahulu sebelum terbentuknya negara Indonesia, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, karena di tanah air ini ada komunitas manusia yang sudah hidup. Bisa jadi ada nabi yang diutus, namun kisah mereka tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena dan pada setiap umat telah kami utus seorang Rasul. Apa tujuan mereka diutus? Ani'budullaha, untuk menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan mereka menjauhi tagut, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang kedua adalah bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu merupakan sifat orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Nah, ini. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 116. At-Taubah 116. Allah berfirman, "At-taibunal 'abidunal hamidunas saihuna ar-raki'una sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin." At-taibun, orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hamidun, yang memuji Allah Subhanahu wa taala, wasaihuna, orang-orang yang mengembara di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik mereka mengembara untuk menuntut ilmu maupun melakukan amal ibadah dengan cara mengembara, misalnya seperti orang-orang menunaikan ibadah haji misalnya. Warraqi'una sajidun, orang-orang yang senantiasa ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman. Ini yang kedua, keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu merupakan sifatnya orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu merupakan kriteria yang dimiliki oleh sebaik-baik umat manusia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan gelar tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin. Nih, orang-orang Yahudi mereka mengklaim mereka adalah sebaik-baik umat manusia. Namun, ternyata gelar tersebut tidak bisa mereka terima kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau memenuhi kriteria yang berikutnya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian memberikan rekomendasi kepada kaum muslimin. Yang paling terdepan mereka adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka yang hidup di zaman Nabi SAW, yang mereka paling berhak untuk mendapatkan gelar tersebut. Karena wahyu turun di zaman mereka, dan Allah memberikan rekomendasi di zaman tersebut. Mereka para sahabat tentunya yang paling utama. Dan orang-orang setelah mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang muslimin secara umum bisa juga mendapatkan gelar sebaik-baik umat dari umat yang ada, kalau mereka mau menunaikan syaratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak manusia untuk beramar ma'ruf atau untuk berbuat kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Maka kalau kita ingin termasuk orang-orang yang diberikan gelar sebaik-baik umat, hendaknya mau beramar ma'ruf nahi munkar.
mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Yang keempat, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan bisa meneguhkan kehidupan seorang di dunia dan mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan ini dia. Taib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Orang-orang yang kami berikan keteguhan kepada mereka. Nah, di sini ya, kami berikan keteguhan kepada mereka di dunia. Ya, aqamus sholata, mereka memiliki sifat kriteria mendirikan sholat. Nah, kalau kita mau termasuk orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah di dunia dan diberikan kemenangan, jangan lupa sholat dijaga, jangan ditinggalkan. Bagaimanapun keadaannya, sempatkan waktu untuk sholat. Wa atawu zakah, mereka orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Kalau kita sudah punya harta yang masuk nisab dan sudah 1 haul, maka hendaknya segera untuk ditunaikan zakat tersebut. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka adalah kriterianya orang-orang yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur. Dan milik Allah lah Subhanahu wa taala kesudahan dari semua urusan. Kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang tadi melaksanakan sholat, membayar zakat, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Yang kelima, mungkin yang terakhir dari keutamaan eh, amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kerugian. Baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, saling berwasiat kepada kebaikan, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Ya, dan banyak juga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar diantaranya bahayanya itu adalah menjadikan binasa sebuah kaum. Ketika mereka membiarkan kemungkaran merajalela di daerahnya, di tempatnya, di hadapannya, dia tidak ada pengingkaran sama sekali. Di antara bahayanya adalah akan membinasakan kaum tersebut. Kita tahu bagaimana Bani Israel. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru bani Israila. Ya, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Berdasarkan lisannya Nabi Daud dan Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Apa sebabnya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka mendiamkan kemungkaran yang mereka saksikan. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan kemungkaran tersebut, mereka diamkan. Tidak ada yang menggubris kemungkaran tersebut. Ya, binasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi kaum yang mereka itu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang terjerumus kepada kemungkaran tersebut. Bagaikan satu kaum yang mereka itu menaiki sebuah bahtera. Di antara mereka ada yang mendapatkan tempat duduk di bagian atas dengan yang di bagian bawah kapal. Ya. Yang di bawah kapal itu diibaratkan orang-orang yang terjerumus kepada jurang kemungkaran. Yang di atas itu diibaratkan orang-orang yang berusaha menjauhkan diri mereka dari kemungkaran. Ya, kemudian orang-orang yang di bawah kapal ketika mereka ingin butuh air dari air laut, mereka harus naik ke atas melewati orang-orang yang di atas.
Mereka merasa gimana kalau kita bolongin aja bagian bawah kapal ini supaya kita nggak ganggu yang di atas, ya. Nah, bagi orang-orang yang di atas yang melihat perbuatan mereka, keinginan mereka untuk melubangi kapal tersebut, kalau membiarkan perbuatan mereka bisa celaka semuanya. Satu kapal tersebut bisa kandas semuanya, bisa karam semuanya karena membiarkan di antara mereka yang di bawah itu membolongi bagian kapal. Walaupun tujuannya bagus supaya tidak mengganggu yang di atas dan tidak susah-susah gitu kan. Namun kata Rasulullah SAW, apabila mereka mencegahnya, najau jami'an, mereka akan selamat bareng-bareng. Itu di antaranya, ya. Di antara keburukan mendiamkan kemungkaran adalah membuat apa tuh namanya? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Ya, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah yang mana fitnah tersebut tidak akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim secara khusus. Maksudnya apa di sana? Dalam surat Al-Anfal, anjuran bagi orang-orang yang melihat kemungkaran untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Karena ketika Allah akan menimpakan adab, ya, adab tersebut tidak akan mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja, akan tetapi semua akan kena adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka tidak mau kena adab dari sebab perbuatan orang-orang yang berbuat zalim, hendaknya mereka juga mencegah perbuatan mungkar yang bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah akan menghambat terkabulnya doa. Ini ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan membuat doa orang-orang yang berdoa terkabul. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar." Sungguh, ya, kalian hendaknya mengajak atau menyeru orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Ya, atau kalau kalian biarkan hal itu, kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kalian. Di antara eh, disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam itu, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau mau doa kita bisa jadi kita sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala namun sampai saat ini belum terkabul karena kita mungkin belum bisa mengaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar ya dalam hidup kita. Taib. Ini keutamaan dan bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang lain. Taib. Kemudian ya apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Para ulama berselisih pendapat terkait hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Hukumnya ya, apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Sebagian ulama ada yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah hukumnya wajib ain, ya, wajib ain. Ya, wajib ain. Yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya adalah atau afwan, fardu ain ya. Sebentar. Fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu ain berdasarkan hadis ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi," dan seterusnya. Adapun yang mengambil pendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah hukumnya fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ya, dan hendaknya di antara kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini dalil menunjukkan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kata minkum di antara kalian. Alias tidak semua orang memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun ya wajib bagi dia untuk
mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti ketika dia tidak bisa mengingkari kemungkaran yang dia lihat di hadapannya, dia berpangku tangan. Oh, saya ini nggak bisa, ya. Namun, maksudnya, kata para ulama, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, wajib bagi orang yang memiliki kemampuan secara langsung. Adapun yang tidak bisa kemampuan secara langsung, dia tetap memiliki kewajiban untuk mengingkari. Misalnya, orang yang mendengar ada sebuah kemungkaran dilakukan di luar daerahnya, ya. Sementara dia tidak punya kemampuan, ya wajib tetap mengingkari dengan hatinya. Nah, karena dia tidak bisa langsung. Yang ada kewajiban secara langsung adalah mereka yang tinggal di daerah tersebut atau yang secara langsung berhadapan dengan kemungkaran tersebut. Itu, makanya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Wallahu alam. Ini terkait masalah hukum mengingkari kemungkaran, ya. Toib. Berikutnya, jenis-jenis kemungkaran. Ada ya macam-macam kemungkaran. Macam-macam kemungkaran. Ada kemungkaran yang wajib untuk diingkari secara langsung. Contohnya seperti perbuatan syirik misalnya. Ya, ini wajib untuk diingkari secara langsung. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW ketika ingin pergi menuju ke perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW pergi ke perang Hunain, di dalam pasukan Rasulullah SAW ada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Atau banyak kaum muslimin yang baru mengenal Islam, baru masuk Islam. Ya. Kemudian ketika melewati sebuah daerah yang daerah tersebut merupakan notabene-nya adalah masih dalam kondisi beragama musyrik, orang-orang musyrik tersebut mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon Dzatu Anwat. Kemudian para sahabat yang masih terkontaminasi imannya belum bersih secara total karena baru awal-awal masuk Islam, belum mendapatkan siraman rohani terkait masalah tasfiyah. Akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami dzatu anwat, sebuah pohon yang bisa dijadikan untuk menggantungkan pedang-pedang seperti mereka orang-orang musyrik. Ya. Lalu Rasulullah SAW beliau membantah permintaan mereka. Allahu Akbar, inna hasanan. Sungguhnya itu merupakan petunjuk orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, di situ Rasulullah SAW membantah permintaan mereka, menolak permintaan mereka dan mengingatkan bahwa itu merupakan kesesatan. Walaupun beliau sedang akan menuju sebuah pertempuran besar, yang mana dalam sebuah pertempuran dibutuhkan jumlah pasukan yang cukup, persatuan, tapi Rasulullah SAW tidak takut kehilangan pasukan. Daripada mereka mati dalam kesyirikan, lebih baik mereka tidak ikut perang. Lebih baik mereka mundur dari medan perang dengan cara apa? Dengan cara ditolak permintaan mereka daripada mereka harus mati di medan perang namun masih membawa akidah yang rusak, ya. Maka kesyirikan harus wajib diingkari saat itu juga. Karena fatal akibatnya kalau dia mati langsung neraka balasannya, ya. Yang kedua, kemungkaran yang tidak wajib diingkari secara langsung, ya, secara langsung. Ini pun bisa dibagi dua lagi. Ya. Pertama itu perkara yang khilaf. Perkara khilaf di dalamnya. Yang khilafnya khilaf yang kuat sekali, ya. Khilaf yang kuat. Yang kita tidak bisa merojihkan salah satu pendapatnya, ya. Atau kita meyakini hal itu kuat tapi kelompok yang melakukan itu menganggapnya, kata mereka, yang kuat adalah yang kami pahami. Contoh misalnya para ulama di antaranya Al Ustadz Firanda menyebutkan terkait masalah doa kunut subuh gitu, yang melakukan kunut subuh. Itu khilafnya kuat. Ya kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan kunut subuh, hanya kita bisa memberikan arahan bahwa pendapat yang kuat adalah seperti ini, seperti ini. Kalau kita memaksakan pendapat kita ini
adalah sebuah kemungkaran, ini khilafnya kuat ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita hanya bisa memberikan pencerahan atau apa namanya, pendapat yang kuat adalah tidak melakukan kunut mengkhususkan di waktu sholat subuh saja. Ya, taib. Yang kedua, perkara ijtihadiyah. Perkara-perkara yang ijtihad. Misalnya di perkara-perkara kontemporer misalnya. Ya, ini juga perkara yang tidak bisa kita langsung ingkari secara langsung. Karena butuh apa namanya, penelitian terlebih dahulu dan seterusnya. Taib. Ya. Selanjutnya, cara mengingkari kemungkaran. Ini perlu dibutuhkan ilmu yang mumpuni, ya. Macam-macam cara mengingkari kemungkaran, ya. Berikutnya, ntar, macam-macam ingkar mungkar, ingkar mungkar atau mengingkari kemungkaran. Terbagi menjadi 3. Pertama, ya, bila kita mengingkari kemungkaran, kemungkaran tersebut hasilnya, ya, hasil dari yang kita ingkari tersebut atau hasil dari pengingkaran kita terhadap yang kita ingkari tersebut hilang secara total, kemungkaran tersebut, ya. Kalau kita ingkari kemungkaran yang kita ingkari, hasilnya adalah hilang secara total, maka ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib kita ingkari. Ya, wajib kita ingkari. Contoh misalnya, kita punya anak, gitu ya. Kita ingkari, dia misalnya eh, kita fasilitasi handphone misalnya. Ketika kita fasilitasi handphone, dia terjerumus kepada judi online misalnya. Ya, akhirnya kita nasihati dan kita sita handphonenya. Akhirnya dia berhenti total dari main judi online. Maka wajib saat itu, ya, untuk kita ingkari kemungkaran. Yang kedua, kalau kita ingkari kemungkaran, hasilnya adalah adalahnya datang kemungkaran yang semisal. Maka ini perkara khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang semisal, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dilakukan pengingkaran karena timbul kemungkaran yang semisal. Sebagian ulama mengatakan boleh atau harus diingkari kemungkaran tersebut. Ya, baik, ini perkara ijtihadiyah yang para ulama berselisih pendapat. Ya, baik. Yang ketiga, kalau kita ingkari sebuah kemungkaran, malah hasilnya sebaliknya, muncul kemungkaran yang lebih besar, maka ini haram dilakukan kemungkaran tersebut. Contoh misalnya, mendapati seorang pemimpin penguasa yang zalim. Ketika kita ingkari kesalahan-kesalahannya, malah kezalimannya ini semakin besar, malah tercecernya, tertumpahnya darah kaum muslimin, maka saat itu haram hukumnya untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi pada penguasa tersebut. Ya, ini kaidahnya. Di dalam mengingkari kemungkaran ada 3 macam. Kalau hasilnya hilang total, wajib untuk dilakukan. Kalau datang kemungkaran yang semisal, ini perkara ijtihadiyah, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Mungkin perlu ditimbang, ya. Perlu dikonsultasikan kepada para ulama, ya. Yang ketiga, kalau dengan melakukan pengingkaran malah muncul kemungkaran yang jauh lebih besar, ini haram dilakukan pengingkaran.
cukup diingkari dengan hati. Bukan berarti kita haram dilakukan itu kita diam. Ya, diam tanpa ada usaha. Usaha kita yang paling ringan adalah dengan cara apa? Minimal kita mengingkari dengan hati. Atau kita menjelaskan kepada umat bahwa ini ini merupakan sebuah kemungkaran, ya, kita berikan apa namanya edukasi kepada masyarakat bahwa yang benar adalah begitu begini begitu dan begini tanpa menyinggung secara apa namanya spesifik kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ya, kita jelaskan yang benarnya seperti apa, kesalahannya secara umum bagaimana, seperti itu. Ya, supaya terhindar dari kemungkaran yang lebih besar, supaya tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Seperti itu. Ini juga perlu dikonsultasikan kepada para ulama, ya, yang mereka memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam masalah itu. Baik, ini macam-macam kemungkaran yang harus diingkari, ya. Kemudian keadaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kriterianya yang pertama, dia harus memiliki ilmu, ya. Memiliki ilmu terhadap apa yang dia ingkari. Dan dia bisa mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Itu. Nggak sembarangan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau di dalam lebih khusus mencegah kemungkaran. Apa namanya? Perlu memiliki keahlian, wawasan yang luas, pengalaman yang cukup, ya, pertimbangan yang cukup. Nggak cukup punya ilmu, semangat, tapi kurang pertimbangan. Perlu dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Ya, itu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhkan ilmu. Makanya tadi para ulama yang mengambil pendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya adalah fardu kifayah karena tidak semua orang, ya, memiliki kemampuan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi dia menganggap dirinya itu mampu, ternyata malah menimbulkan kerusakan. Ya. Yang kedua, bagi orang yang ingin mengungkari kemungkaran, ya, hendaknya orang yang diingkari ada posisinya di bawahnya. Ya, ini lebih mudah. Kalau dia posisinya lebih tinggi, kedudukannya itu lebih mudah ketika dia melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang berada di bawahnya. Ya. Kemudian kondisi orang yang diingkari. Nah, ini dia. Kondisi orang yang diingkari. Ini pun harus dilihat, ya. Setiap pelaku memiliki perlakuan yang berbeda. Tidak sama, ya. Kalau kemungkaran dilakukan oleh pemimpin itu tidak sama, ya. Mengingkarinya terhadap orang yang melakukan kemungkaran dari kalangan orang biasa. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man aroda an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka hendaknya dia tidak mengingkarinya secara terang-terangan. Akan tapi kata Rasulullah SAW, hendaknya dia pegang tangannya, kemudian diajak berdua, empat mata, sampaikan kesalahan-kesalahannya secara bijak dengan arif dan bijaksana, ya. Kalau dia mau nerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim menasehati kesalahan saudaranya sesama muslim. Gitu.
Beda dengan kita menasihati atau mengingkari kemungkaran yang selain pemimpin. Misalnya anak kita atau saudara kita atau tetangga kita atau misalnya anak buah kita berbeda. Ya, makanya setiap pelaku kemungkaran itu diberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, ini perlu dilihat. Ya, sekali lagi dipertimbangkan dampak, maslahat dan mudaratnya. Ya, taib. Makanya ada istilah likulli maqamin maqal. Setiap kedudukan itu ada perlakuan secara khusus. Ya, berbeda perlakuan satu orang dengan orang yang lain. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita keluarga saja memperlakukan anak yang satu dengan anak yang kedua, yang paling tua dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu berbeda. Nggak bisa kita samakan berikan perlakuan. Anak yang usianya SMA tidak bisa kita samakan perlakuannya dengan anak yang usianya TK misalnya. Ya, ini pun berbeda cara penanganannya ketika dia melakukan kesalahan. Ya, Toib ini mungkin pembahasan untuk hadis yang ke-34. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang kita jelaskan di kesempatan kali ini untuk hadis yang ke-34. Baik, Pak Apri, minta tolong dihapus, Pak Apri. Hadis yang ke-35, Pak Apri. Taib, syukran, jazakallah khairan. Kita lanjut hadis yang ke-35. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau memberikan subjudul dengan Hukukul Ukhuwah fil Islam. Ini hadisnya juga panjang, mudah-mudahan bisa selesai di sore hari ini. Ya, karena ini panjang hadisnya terkait masalah hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ya, banyak poinnya di sini. Ada sekitar 10 poin yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuku beliau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, hukuku al-ukhuwati fil islami. Hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Baik, ya. Hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan bahwasanya indahnya ajaran Islam atau agungnya ajaran Islam. Agungnya ajaran Islam. Yang mana ajaran Islam adalah ya menyerukan kepada ya persatuan. Persatuan yang dibangun di atas iman dan takwa. Di atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, bukan persatuan semu yang dibangun di atas asobiyah, fanatisme, kesukuan, dan seterusnya. Fanatisme yang dibangun di atas selain keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala itu semu. Mudah rapuh, mudah terpecah. Ya, banyak sekali dalil di dalam ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menyerukan kepada persatuan umat. Oleh karena itu Islam itu ya
ada anjuran untuk persatuan, ada larangan untuk berpecah. Ya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan perpecahan itu benar-benar oleh Islam itu ditutup, dilarang oleh syariat Islam. Nah, hal-hal yang bisa menjadikan kaum muslimin bersatu itu sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang memberikan motivasi persatuan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Nah, di sini anjuran untuk menjaga persatuan, ya, bahwa kaum beriman itu bersaudara. Meskipun mereka berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda bangsa, namun mereka bersaudara. Indahnya Islam bisa dilihat dari kesamaan harkat dan martabat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita bisa lihat bagaimana, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak dibedakan kasta, beda dengan agama lain. Ada kasta di sana, ya. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala ke satu kiblat, ya. Nggak dibedakan warna kulit. Oh, yang warna kulit hitam ngadepnya ke utara. Warna kulit putih ke selatan. Warna kulit merah ke timur misalnya, warna kulit sawo matang ke barat. Tidak, semuanya sama ke satu kiblat. Ya. Kemudian apa? Ketika di musim haji, mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Arafah. Mereka semua melepaskan pakaian kemewahan mereka. Jabatan, harkat, pangkat, derajat mereka sama semuanya. Tidak ada dibedakan, ini pangkatnya presiden, kepala negara, ini jenderal. Ya, semuanya sama, mereka bersimpuh di Padang Arafah di satu waktu yang sama, di tempat yang sama, menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam. Itulah keadilan Islam. Ya, Masya Allah. Karena mereka bersaudara. Berikutnya dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW beliau bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, ini anjuran-anjuran untuk bersatu. Ya, anjuran untuk bersatu. Persatuan yang dibangun di atas persaudaraan Islam, bukan persaudaraan, ya, bukan persatuan yang dibangun di atas asobiyah, fanatisme golongan, kesukuan. Ini rapuh, kurang kuat, ya. Taib. Berikutnya dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Permisalan orang-orang yang beriman di dalam hal kecintaan mereka, kasih sayang mereka, ya, kelemah lembutan mereka itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu tubuh, salah satu anggota tubuh mereka yang terkena sakit, maka akan dirasakan oleh tubuh yang lain. Ya, itulah ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya kita di tanah air ini mendengar berita, melihat kondisi kaum muslimin yang dibantai misalnya di belahan dunia lain seperti di Palestina misalnya, ya, di Rohingya misalnya, di Burma atau di belahan dunia yang lain, kita merasa tersayat hati kita. Ya, kita berusaha untuk mendoakan mereka. Kita berusaha semampu kita memberikan sumbangsi perhatian kita kepada mereka. Minimal dengan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang muslim, seorang mukmin, ya, bagaikan satu jasad. Kalau salah satu dari jasad tersebut terkena sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Ya, bisa hari baik dengan begadang maupun merasakan menggigil kepanasan. Ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai
bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, gitu. Kita sudah sebutkan bahwa kalau kita memiliki iman yang sempurna, ya kita berusaha ingin kenikmatan yang kita rasakan juga dirasakan oleh saudara kita sama muslim yang lain. Kalau kita menginginkan kita ini dimudahkan rezeki, kita pun menginginkan orang lain ya dari saudara kita sesama muslim juga sama diberikan nikmat yang sama seperti kita, diberikan kecerdasan yang sama dan seterusnya. Kalau kita masih ada hal-hal yang kita berharap kita ingin sukses sendiri, biarkan saingan bisnis saya dari orang beriman, dari orang muslim, walaupun dia mukmin, biarkan dia sengsara. Berarti masih ada kekurangan dalam iman kita. Ya, belum sempurna iman kita. Ada rusak dalam iman kita seperti itu. Ya. Baik, berikutnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Imam Muslim juga sama ya, bagaimana Islam menganjurkan hal-hal yang bisa menjadikan persatuan umat walaupun dengan perkara yang sepele yang kecil. Ya, berkaitan dengan masalah salam. Rasulullah SAW bersabda, La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang jika kalian lakukan hal itu, kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di tengah kalian. Perhatikan di sini, bagaimana hal yang sepele sekalipun orang Islam dianjurkan demi terjalinnya persatuan umat. Ya, salam. Padahal hal yang sepele. Tapi salam ini bisa mengalahkan hadiah yang nilainya fantastis. Miliaran, bahkan triliunan. Hanya dengan salam. Ya, itu akan bisa membangkitkan saling kecintaan dan persatuan umat. Baik, insya Allah ya ini wejangan-wejangan Islam. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian pernah menyepelekan perkara yang ma'ruf sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kalian bertemu dengan saudaramu sama muslim dengan wajah yang berseri-seri. Ya, ketika kita berpapasan dengan sesama muslim ya menampakkan raut wajah yang berseri-seri, menimbulkan kebahagiaan tersendiri kepada saudara kita sesama muslim, itu akan menimbulkan saling sayang sesama muslim ya, menunjukkan persatuan. Makanya dalam Islam ya, segala bentuk celah yang bisa menyebabkan perpecahan umat ditutup serapat-rapatnya. Dan dalam hadis ini akan disebutkan perkara-perkara yang bisa membuat perpecahan umat. Baik, apa saja akan kita bahas ya satu persatu dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai dia atau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Nah, ini perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah perkara hasad. Kenapa hasad pertama yang Rasulullah SAW sebutkan? Karena hasad ini efeknya kemana-mana ini. Ya, efeknya kemana-mana dari hasad. Bukankah kita tahu ya yang menyebabkan iblis terusir dari surga sebabnya adalah siapa? Hasad. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, kemudian Allah berikan keistimewaan kepada Adam, diajarkan berupa ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat dan jin dan iblis, mohon maaf. Ya, Allah perintahkan mereka untuk sujud. Ya, iblis membangkang, berkata, Ana khairun minhu.
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan salah satu keistimewaan Nabi Adam alaihissalam manusia adalah Allah ciptakan Adam itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, itu keistimewaan Nabi Adam. Sehingga iblis dia merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan kepada Adam. Ya, Adam diciptakan oleh Allah secara langsung dengan tangannya. Kemudian diberikan ilmu yang tidak diajarkan kepada makhluknya yang lain. Dan diperintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Ini yang membuat hasadnya iblis. Siapa lagi? Yahudi juga sama. Mereka orang-orang yang hasad. Ya, makanya Allah apa namanya abadikan di dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Orang Yahudi hasad kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Yahudi banyak mendiami kota Madinah? Bukan tanpa alasan. Orang Yahudi tinggal di kota Madinah bukan tanpa alasan. Mereka itu adalah umat yang banyak yang berasal dari Baitul Maqdis, Palestina, ya, Syam dahulunya. Kenapa kok mereka mau tinggal di Madinah? Yang saat itu kondisi Madinah kita tahu, ya, berupa gurun, hanya pertanian. Karena mereka tahu nanti di akhir zaman akan turun nabi yang terakhir itu tinggal di sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, di antaranya adalah Yathrib, Madinah saat itu. Bukan tanpa alasan mereka mendiami Madinah atau Yathrib saat itu. Karena mereka tahu ciri-ciri nabi akhir zaman begini, begitu mereka tahu. Dan mereka ketika sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka sering mengancam orang-orang Arab Madinah atau Yathrib saat itu. Ketika terjadi sengketa, perselisihan, pertikaian di antara mereka, mereka selalu mengancam, awas nanti ya, kalau muncul nabi kami, kami akan hukumi kalian dengan nabi kami. Ya, akhirnya ketika di peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama di tahun ke 9 Hijriah, ya, di tahun ke 12 Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada sekitar 6 orang dari orang-orang yang haji dari Yathrib datang ke Mekah untuk haji, Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka, ya, bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akhirnya mereka langsung yakin bahwa ini adalah nabi yang selama ini sering digembar-gemborkan oleh orang Yahudi. Kata mereka, jangan sampai kita kedahuluan beriman oleh orang-orang Yahudi. Makanya kenapa orang Yathrib, orang Madinah lebih cepat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena mereka sudah sering dengar duluan dari orang-orang Yahudi. Ya, sehingga mereka lebih mudah menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW daripada orang-orang Quraisy. Itu keistimewaan orang-orang Yathrib atau orang Madinah saat itu. Siapa lagi? Ya, yang pernah terkena penyakit hasad yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya Habil hanya gara-gara hasad. Makanya Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Bani Israel tentang kisah dua anak Adam yang mengorbankan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Akhirnya yang enggak diterima merasa kesal, murka, hasad, iri, dibunuhlah Habil, ya. Dan terjadilah pembunuhan pertama kali di tengah-tengah umat manusia, terjadi di zaman putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dengan Habil tersebut, persengketaan antara Qabil dengan Habil, ya. Di antaranya juga adalah kedengkian orang-orang munafik. Nah, ini dia. Kepada Rasulullah SAW. Bukan cuma orang Yahudi, orang munafik juga sama. Dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Ya, bin Ubay bin Salul.
Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini digadang-gadang akan menjadi pemimpinnya kaum Aus dan Khazraj di Yathrib. Karena antara dua kabilah Khazraj dengan Aus ini selama berpuluh-puluh tahun mereka saling perang, bertikai, ya, saling bunuh-membunuh, saling bantai-membantai, ya. Nah, Abdullah bin Ubay selangkah lagi bisa menjadi raja di Yathrib, di dua kabilah besar Khazraj dengan Aus. Namun ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke kota Madinah, akhirnya Rasulullah SAW berhasil mempersatukan kaum muslimin tanpa memperhatikan suku, tanpa memperhatikan ras, kabilah, dan lain sebagainya. Yang Rasulullah SAW tanamkan adalah persaudaraan di atas keimanan dan ketakwaan. Akhirnya membuat Abdullah bin Ubay bin Salul meradang, ya, meradang. Ini, nah, ya, baik. Maka inilah keburukan hasad. Ya, apa saja keburukan hasad? Keburukan hasad yang pertama adalah bahwa hasad itu merupakan sifatnya iblis. Laknatullah alaih. Ya, sifat iblis. Sifat orang-orang Yahudi, sifat orang-orang munafik. Keburukan hasad berikutnya adalah orang yang hasad itu tidak ridho dengan keputusan atau takdir Allah. Tidak ridho dengan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rob mereka? Nah, di sini Allah bertanya, apakah mereka yang hasad itu orang yang iri, yang gak ridho dengan pembagian rahmat Allah kepada hamba-hambanya? Si fulan takdirnya kaya, si fulan takdirnya pintar, si fulan miskin, si fulan bodoh, si fulan jadi presiden, si fulan jadi ini, ya. Allah yang menentukan. Nah, orang yang hasad, yang nggak mau disaingi oleh orang lain, seolah-olah dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum, kamilah yang membagi-bagikan rahmat tersebut di antara mereka. Ya, kehidupan mereka, rezeki mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka derajatnya dari sebagian yang lain. Apa tujuannya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Supaya sebagiannya itu bisa memanfaatkan jasa sebagian yang lain. Kalau semuanya sama takdirnya, ya kesulitan justru bagi manusia. Orang yang takdirnya semuanya kaya misalnya nih, nggak ada yang miskinnya. Ya siapa yang mau buat rumah? Siapa yang mau memberikan pelayanan? Misalnya eh, jadi dokter, ngapain capek-capek jadi dokter, ngapain capek-capek jadi tukang bangunan, saya kaya kok gitu kan. Dengan adanya ini perbedaan apa namanya itu, perbedaan tingkat kehidupan, rezeki, ya, apa namanya, status sosial ini akhirnya bisa saling memberikan manfaat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan hal itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan takdirnya dia jadi orang kaya, si fulan jadi orang rezekinya sederhana. Ya, Allah yang tahu. Bisa jadi ketika seseorang, ya, takdirnya harusnya misalnya jadi orang miskin, dia diberikan harta lebih, akhirnya jadi kufur dia seperti Korun. Ya, akhirnya dia kufur, ingkar terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu nggak bisa mengukur diri. Kita beranggapannya kita ini ingin sama seperti mereka. Tapi ketika kita diberikan keadaannya seperti mereka, belum tentu kita bisa sanggup melewati ujian tersebut. Ya, gitu. Terkadang kita menganggap, wah, kita nih pengen punya sepatu ukurannya 45, padahal kaki kita cukupnya cuma 43 misalnya. Ya, nggak enak pakai sepatunya. Ya, atau kita dikasih justru
pakai sepatu ukuran 40 padahal kaki kita muatnya 43, yang nggak enak. Allah yang maha tahu seperti itu, ya. Yang ketiga, ya, bahaya dari kekufuran, dari hasad, afwan, ya. Bahaya dari hasad. Bahaya dari hasad yang ketiga adalah hasad itu akan bisa menyeret kepada dosa-dosa lain, ya. Bagaimana tadi? Ketika orang hasad, dia ingin melampiaskan kedengkiannya ini, dia melakukan tindakan-tindakan di luar eh, syariat, ya. Dia gunjing, dia cemooh, dia provokasi orang, dia berbuat makar, bahkan nggak sedikit orang yang melampiaskan dengan cara menghabisi nyawa orang yang dia hasadi tersebut, ya, orang yang dia dengki tersebut, ya, entah dengan secara langsung atau nyuruh orang lain atau dengan cara datang ke dukun. Wah, sudah akhirnya berantakan hidupnya, ya. Itu. Yang keempat, bahayanya dari hasad adalah, ya, dia itu sebelum zalim kepada orang yang dihasadi, dia zalim pada dirinya sendiri. Nah, gimana cara contohnya? Contohnya ketika dia hasad misalnya sama orang, tetangga anggap, ya, kebeli mobil baru, ya. Tetangganya biasa aja, dianya sendiri yang terdolimi oleh dirinya sendiri. Panas dingin, ya, nggak enak makan, nggak enak tidur. Dia sendiri yang sengsara. Ya, makanya sebelum orang yang dihasadi sengsara, dia sendiri yang sengsara. Ya. Kemudian yang kelima terakhir adalah bahwa hasad itu akan menghalangi, nah ini dia poin penting nih, kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya iyyakum wal hasad fa innal hasada, jauhilah oleh kalian penyakit hasad, karena hasad itu kata Rasulullah SAW seperti eh final hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kata Rasulullah SAW. Ya, kama ta'kulun naro, kama ta'kulun naru al-hatab. Sebagaimana api yang membakar kayu. Ya, seperti itu. Baik, ini permasalahan hasad. Ya, masih kita habiskan dulu terkait masalah hasad. Berikutnya, ya, jenis-jenis hasad. Macam-macam hasad atau macam-macam orang yang hasad. Macam-macam orang hasad. Ini terbagi menjadi dua.